Sebelumnya, perkenalkan, saya Rosalina Berliana Permatasari, NBI 11122200072. Perkenalkan, nama saya Karolisaya Diwahi Nugroho, NBI 1112121000047. Kami dari mahasiswa Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait administrasi pertanahan di Indonesia. Tujuannya untuk memenuhi tugas EAS mata kuliah administrasi pertanahan yang diampu oleh dosen Edi Wahyudi SH MSI. Yuk, simak sampai akhir ya. Dadah! Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu, yakni yang pertama adalah latar belakang. Jadi, tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya. Namun, pengelolaan tanah di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari tumpang tindih kepemilikan, sengketa agraria, hingga ketimpangan akses dan penguasaan lahan. Oleh karena itu, sistem administrasi pertanahan yang sangat tertib, adil, dan modern sangat dibutuhkan. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan pemanfaatan teknologi digital, pemerintah berupaya menciptakan sistem pertanahan yang lebih transparan dan efisien. Melalui kebijakan seperti reforma agraria dan layanan elektronik pertanahan, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, setelah latar belakang, di sini selanjutnya saya akan memaparkan tujuan dari RESUM. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman menyeluruh dan sistematis mengenai prinsip, kebijakan, prosedur, serta permasalahan dalam administrasi pertanahan di Indonesia sebagai dasar pemahaman akademik dan solusi praktis terhadap pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya memasuki inti pembahasan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait sistem pendaftaran tanah. Jadi, pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administratif yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak tanah serta menghindari sengketa pertanahan. Nah, dasar hukum dari sistem ini adalah PP nomor 24 tahun 1997. Sistem yang digunakan adalah sistem publikasi negatif dengan unsur positif, yang artinya walaupun sertifikat tanah menjadi bukti hukum yang kuat, tetap dapat dibatalkan bila ada gugatan dengan bukti yang lebih sah. Nah, jenis pendaftaran terdiri dari pendaftaran pertama kali yaitu melalui PTSL atau sporadis dan pemeliharaan data atau perubahan data pemilik, status hak, atau penggunaan. Nah, produk akhirnya adalah sertifikat tanah seperti SHM, SHGB, SHGU, HPL, dan hak pakai. Selain itu, perkembangan teknologi telah mendorong digitalisasi administrasi melalui e-sertifikat untuk mempercepat dan memudahkan layanan berkelanjutan. Oke, pembahasan kedua yakni terkait hak atas tanah dan peralihan hak. Jadi, hak atas tanah merupakan bentuk kewenangan hukum atas penguasaan dan pemanfaatan bidang tanah tertentu. Dan dalam sistem agraria Indonesia, hak atas tanah diatur dalam UU PA nomor 5 tahun 1960. Jenis hak terdiri atas hak milik atau hak turun-temurun tanpa batas waktu, hanya untuk WNI. Selanjutnya ada hak guna usaha. Di sini untuk pertanian atau perkebunan dalam jangka waktu terbatas. Yang selanjutnya hak guna bangunan, yang dimana untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara. Selanjutnya ada hak pakai untuk keperluan tertentu atas tanah negara atau hak milik orang lain. Ya, serta hak pengelolaan biasanya untuk badan hukum negara. Nah, peralihan hak dapat terjadi melalui jual beli, hibah, warisan, tukar menukar, atau juga pelepasan hak, dan wajib dicatat melalui akta notaris yang didaftarkan ke BPN agar sah secara hukum. Untuk hak-hak tertentu seperti HGU atau HGB, proses peralihan harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Bahasan ketiga terkait reforma agraria. Jadi, reforma agraria adalah upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan dalam kepemilikan tanah melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset, terutama kepada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap tanah. Nah, tujuan utamanya yaitu kebijakan ini adalah mengurangi ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah, meningkatkan produktivitas lahan, serta mewujudkan keadilan sosial.
Nah, terus selanjutnya reforma agraria menjadi bagian dari program strategis nasional yang dijalankan oleh Kementerian ATR atau BPN. Nah, komponen utamanya meliputi legalisasi aset bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat dan redistribusi lahan negara atau tanah terlantar kepada masyarakat. Meski demikian, pelaksanaannya di lapangan seringkali menghadapi tantangan berupa konflik lahan, tumpang tindih klaim, dan hambatan birokrasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sengketa dan konflik pertanahan. Sengketa pertanahan merujuk pada perselisihan mengenai hak kepemilikan atau penggunaan tanah yang terjadi antara individu, kelompok, perusahaan, bahkan negara. Penyebab utama sengketa pertanahan meliputi tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanpa hak, ketidaksesuaian dokumen, dan lemahnya kontrol administratif. Konflik juga bisa terjadi terhadap masyarakat adat dengan pemerintah terkait tanah ulayat. Proses penyelesaian dilakukan melalui beberapa jalur, seperti mediasi oleh BPN atau notaris, arbitrase oleh lembaga seperti BANI, dan litigasi yang dilakukan melalui pengadilan. Selanjutnya adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah merupakan proses pengalihan hak atas tanah dari masyarakat kepada negara untuk keperluan pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Proses ini dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Prinsip pelaksanaannya harus menjamin keterbukaan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan pemberian ganti rugi yang layak dan manusiawi. Selanjutnya tata ruang dan zonasi. Tanah tata ruang berkaitan erat dengan penataan pemanfaatan ruang, wilayah, dan zonasi. Tanah berfungsi untuk menetapkan peruntukan penggunaan tanah di wilayah tertentu. Peraturan utama yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Zonasi mencakup pengklasifikasian tanah ke dalam zona perumahan, industri, pertanian, kawasan lindung, dan lain-lain, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW dan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. Administrasi pertanahan harus menyesuaikan setiap pemanfaatan atau perubahan hak dengan dokumen tata ruang agar tidak terjadi pelanggaran penggunaan ruang. Itu tadi penjelasan resum materi administrasi pertanahan. Sebagai penutup, saya akan mengeluarkan refleksi pembelajaran dan manfaat. Yang pertama, refleksi pembelajaran. Melalui pembelajaran administrasi pertanahan, kami memperoleh pemahaman mendalam mengenai pentingnya sistem hukum dan kebijakan yang mengatur pengelolaan tanah secara adil dan berkelanjutan. Materi ini memperkuat kesadaran akan kompleksitas persoalan agraria di Indonesia, mulai dari hak atas tanah, sengketa, hingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Setiap topik yang dipelajari menunjukkan bahwa tanah bukan hanya sekedar aset fisik, melainkan berkaitan erat dengan hak hidup, keadilan sosial, dan identitas masyarakat. Yang kedua, manfaat. Pengetahuan ini memberikan landasan yang kuat bagi kami sebagai calon profesional di bidang administrasi publik dan hukum agraria untuk turut berperan aktif dalam penyelesaian persoalan pertanahan di masyarakat. Materi ini bermanfaat dalam membekali kami dengan pemahaman tentang prosedur legal formal, peran lembaga seperti BPN, serta pentingnya tata ruang dalam menjaga keselarasan antara pengguna lahan dan perencanaan pembangunan. Dalam konteks akademik dan praktik, ilmu ini dapat menjadi bekal dalam merumuskan kebijakan publik yang berbasis data dan keadilan. Nah, itu tadi penjelasan dari kami terkait administrasi pertanahan di Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu Anda yang menyaksikan video ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.